Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Dr. Ahmad Heriawan. Alhamdulillah terus beliau membersamai kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan pada beliau ini. Juga sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DPP Bidang BPKD Dr. Zulkifli Mansyah. Sekaligus beliau juga sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sudah mulai kampanye sejak pelantikannya. Mudah-mudahan sukses. Juga yang sama-sama kita hormati Presiden Partai Keadilan Dr. Nur Mahmudi Ismail yang sudah sukses membawa Depok dalam periode 2 kali kepemimpinan beliau, bahkan mampu meregenerasi, melanjutkannya melalui Dr. Idris Abdul Somad. Sekarang sudah sampai periode 4 kali PKS pemimpin kota Depok. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah, alhamdulillah saya dengar ini kompak dari 50 yang seharusnya hadir, hanya 5 orang yang belum hadir dan bahkan mungkin menyusul nanti. Mudah-mudahan ini awal dari periode kepemimpinan yang penuh dengan kekompakan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Harus kita beri aplaus. Juga hadir bersama kita para ketua BPW. Alhamdulillah ini masih terus berlanjut dari kemarin Rakernas, lanjut sekarang Silatnas ya. Dari seluruh BPW ya, alhamdulillah yang saya hormati, saya banggakan, serta seluruh jajaran panitia Silatnas kepemimpinan daerah, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan tadi akan melakukan sharing yang sungguh sangat luar biasa. Kita semua bukan orang-orang yang baru di dalam tampuk kepemimpinan, saya kira kita semua orang-orang yang sudah berpengalaman. Kalaupun ada periode yang mungkin memulai sebagai eksekutif, sesungguhnya sebelumnya sudah mungkin pernah menjadi di legislatif, sehingga sudah punya pengalaman-pengalaman kepemimpinan yang insya Allah akan membawa daerah masing-masing akan bisa sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para the founding father PKS, yaitu ingin menciptakan the shining city on the hill. Jadi membuat kota-kota yang dipimpin kepala daerah atau wakil kepala daerahnya dari Partai Keadilan Sejahtera itu punya sedemikian peninggalan yang sangat membanggakan. Ya, itu saya yakin bisa dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Salah satunya tadi disebutkan, mungkin Pak Haris sudah membuat kebanggaan pada kota yang terbaik dari sisi toleransinya. Ini luar biasa, aplaus buat beliau. Ya. Pak Zul juga tadi sudah mulai kelihatannya bukan hanya bergaul dalam tataran daerah saja, tapi provinsinya akan dijadikan justru area MotoGP. Itu udah area internasional, semua pada berdatangan di situ. Ya, ini luar biasa, plus buat beliau juga. Nah, itulah hal-hal yang memang harus kita tumbuhkan kebanggaan oleh para kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya yakin antum semua akan mampu ya mengeluarkan segala potensi-potensi yang ada di daerah antum ini dengan sebaik-baiknya. Dan begitulah memang namanya kekuasaan. Kalau tadi Pak Ketua DPP bidang BPW itu mengatakan bahwasanya firman Allah yang tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, begitulah fitrah kekuasaan bahwa Allah mengawali di dalam ayat tersebut
menguasai kerajaan itu yang penuh dengan tabarok, ya, dengan keberkahan. Jadi ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya kekuasaan Allah ini menjadikan sumber kebaikan, ya, yang oleh karenanya harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, inilah sebagai amanah yang tentu harus kita pegang sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga saya optimis insya Allah mengawali pertemuan ini dengan berkumpul secara kompak semuanya, kemudian melakukan sharing di antara kita semuanya, dan saya yakin ini akan menjadi insya Allah mampu mewujudkan the shining city on the hill yang membanggakan bukan hanya pada Partai Keadilan Sejahtera, tetapi bagi seluruh warga negara Indonesia ini. Aplaus buat kita semuanya. Memang sifat kekuasaan itu begitu tadi yang dibacakan oleh qori kita, ya. Tu'til mulka man tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudzillu man tasya, ya. Jadi kalau kekuasaan itu di sini Allah memberikan tu'til mulka man tasya, ketika Allah berikan, tetapi ketika melepaskan kekuasaan itu agak berat. Makanya harus dicabut dengan kekuasaan itu, kata Allah. Nah, memang begitulah sifat kekuasaan. Ya, makanya ketika ada yang sudah 2 periode pengen jadi 3 periode. Ya, sifat kekuasaan seperti itu. Nah, jadi bagi antum maka harus juga menyalurkan bagaimana ketika punya kekuasaan itu, salurkan itu untuk kebaikan demi kebaikan. Potensi-potensi yang ada di daerah, potensi-potensi yang antum miliki semua keluarkan, sehingga betul-betul berbagai potensi itu sungguhnya semakin mendekatkan antum semuanya ini ke dalam cita-cita besar, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di tangan-tangan antum semua, surga ini sudah selangkah lagi. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sab'atun yuzilluhumullahu yauman la zilla illa zillu, salah satunya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau keadilan ini antum mampu tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dibuktikan, rakyat semua menyaksikan bahwa antum memang sebagai orang yang adil dan wajah dari imamun adilun, maka itu surga yang sudah jaminan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu obsesi dari pemimpin-pemimpin besar yang kita tangkap di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada lain, ketika sudah meraih puncak kepemimpinan itu tidak ada lain, tujuan dan cita-citanya aja seperti Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Cita-cita besarnya adalah keinginan untuk Allah wafatkan dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena balasannya yang sudah jelas-jelas menanti, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang ada di sini, para pemimpin-pemimpin daerah, ya, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah, insya Allah akan mampu berbuat adil dan insya Allah akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu untuk mewujudkan the shining city on the hill ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh kita harus melakukan sinergitas di antara kita semuanya. Bisa jadi ada satu daerah yang mungkin kalau sendiri-sendiri susah melakukannya, tetapi dengan bersama-sama insya Allah akan bisa jadi lebih mudah. Salah satu contoh, bisa jadi satu daerah akan kelebihan produk pangan karena wilayahnya adalah kabupaten yang banyak desa-desa. Bisa jadi daerah yang lain karena perkotaan justru susah untuk menghasilkan pangan, itu mungkin bisa saling bersinergi sehingga betul-betul terjadi sinergitas antar daerah yang saling menguntungkan. Itu salah satu contoh saja. Berbagai hal bisa dilakukan dalam sinergi antar daerah yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, kunci dari berbagai permasalahan ini saya harapkan adalah komunikasi dibuka antar kepala daerah, wakil kepala daerah, sehingga betul-betul dengan komunikasi ini akan terbuka sumbatan-sumbatan dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Karena itu memang apa yang diajarkan dalam doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asalkan kita ada syarhus sadar,
maka insya Allah kita akan mampu mengkomunikasikan secara efektif. Yafqahu qawli. Kalau komunikasi kita sudah efektif, insya Allah akar permasalahannya itu bisa kelihatan dengan jelas. Dan disitulah dipecahkan, sehingga yassir li amri, persoalan-persoalan insya Allah akan bisa lebih mudah dipecahkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan saya yakin betul Bapak Ibu sekalian akan mampu membawa daerah-daerah yang dipimpinnya menjadi apa yang dicita-citakan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Walaupun itu berat, tapi ini bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa dicapai oleh kita semuanya. Saya ingin berpesan kepada yang para wakil kepala daerah, saya kira bagaimanapun juga antum semua harus berbaik-baik dengan kepala daerahnya, ya. Sehingga ya karena saya baru sebagai wakil kepala daerah Pak Zul, pengalamannya belum pernah jadi kepala daerah. Nanti kalau kepala daerah ke Kang Aher lah. Tapi selama kepemimpinan saya dan wali kota sering dipuji sama Kang Aher selama 5 tahun. Itu nggak pernah clash, ya, akur-akur aja dalam kepemimpinan daerah ya. Kalau perbedaan-perbedaan dalam politik sama, ada berbeda, tapi dalam komunikasi sampai sekarang masih, walaupun saya nggak menjabat, tapi terus masih komunikasi dengan baik. Oleh karena itu, ya karena ini pengalaman saya, karena memang saya juga menjaga, ya. Saya sering mengungkapkan ya sebagai wakil kita harus punya 3 hal yang harus kita jaga, ya. Cepat, tidak mendahului. Kalaupun kita punya gagasan-gagasan yang lebih bagus, lebih besar, jangan seolah-olah kita itu gagasannya muncul dari kita. Justru kita dorong Pak Wali ini gagasannya bagus, munculkan. Dan akhirnya beliau sepakat, yang munculkan Pak Wali tapi gagasannya dari kita. Nah, jadi hal-hal seperti itu akhirnya nggak juga dia nggak merasa didahului. Yang kedua yaitu pintar tidak menggurui. Ya, walaupun tadi kita punya ide yang brilian, ide yang bagus, sampaikan dulu ke wali kota untuk kemudian kita sama-sama. Dan yang ketiga, ketika kita mungkin punya nilai kritisisasi yang dalam menjalankan berbagai pemerintahan, maka tajam tidak melukai. Ya, sehingga dengan itulah akhirnya kita bisa kolaborasi sampai akhir dan kemudian bisa sama-sama memahami ya apa tugas pokok masing-masing. Nah, jadi saking sedemikian percayanya beliau kepada saya, akhirnya apa? Segala proses perizinan yang itu memang menjadi kewenangan wali kota diserahkan saya, Pak Sayhu aja yang ngurus. Nah, ini jadi kan nggak ada sebagai wakil ada berikan kewenangan seperti itu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan insyaallah antum semua menjadi orang-orang yang sukses menggapai cita-cita besar, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada ibu-ibu ya, saya kira peran dari ibu-ibu sangat besar dalam mensupport para suaminya ini ya, agar supaya sukses juga mengantarkan sukses suami ini. Saya ingin mengingatkan saja pada satu hal, banyak justru kepala-kepala daerah, wakil kepala daerah yang terjerat dalam kasus-kasus korupsi berawal dari keluarga. Ya, oleh karena itu alangkah indah ketika ibu-ibu sekalian mungkin belajar dari seorang sahabiah, sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW yang ketika mengantarkan suaminya berangkat kerja diantarkan sampai gerbang rumahnya. Setelah itu dibisikkan satu kalimat yang singkat, pendek, tapi sedemikian memotivasi suami. Apa yang diingatkan wanita ketika itu? Salah satu contohnya misalnya, la tut'imna illa halalan. Kira-kira bahasa kitanya, Bang, jangan coba-coba bawa ke rumah kita kecuali harta yang halal. Fa inna nasbiru 'alal ju'i yauman wa la nasbiru 'alan nari tarfatan. Sesungguhnya saya masih sanggup menahan lapar barang seharian, tapi saya enggak sanggup lagi menahan dahsyatnya api neraka walaupun cuma sebentar. Saya kira kalau suami dipesankan seperti itu, kira-kira gimana, Pak? Tenang nggak? Tenang. Iya, fokusnya cuma satu, bagaimana mendapatkan harta yang halal. Nggak apa-apa banyak juga kata ibunya.
Lebih baik dapat harta yang halal yang banyak, betul Bu? Daripada yang haram sedikit. Ya, halal banyak, Allah juga ngasih mudah keberkahan, dan dengan keberkahan itulah insya Allah ini akan bisa dibawa dan dinikmati oleh keluarga. Saya yakin betul insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa menggapai kebahagiaan-kebahagiaan bukan hanya duniawi, insya Allah akan mampu mengantarkan pada kebahagiaan yang jauh lebih abadi di akhirat kelak. Pada para kepala daerah yang baru saya dilantik, sekira saya mengucapkan selamat ya atas kesuksesan di dalam Pilkada 2020, baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Sekali mudah-mudahan sukses membawa daerah Bapak Ibu sekalian pada pintu gerbang yang mensejahterakan masyarakat di daerah. Saya kira inilah yang ingin saya sampaikan dalam sambutan ini. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan oleh Ketua DPP bidang BPKD serta seluruh jajaran. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Silatnas Kepemimpinan Daerah pada hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Allahu Akbar. Merdeka. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.